Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uhlik wal khatimi lima sabaq an-nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Salam santun, salam hormat, salam silaturahim kepada seluruh sedulur Padepokan Kalijogo dimanapun Anda berada. Mobil khusus untuk sedulur yang berada di Jabodetabek yang insya Allah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik pemirsa YouTube channel, kali ini saya sudah berada di salah satu lokasi ataupun tempat yang disebut sebagai batu pertapaan ya Pak ya. Ya, batu pertapaan yang berada di desa mana nih Pak? Sendang Garut. Desa Sendang Garut, Kabupaten Pesawaran ya. Tujuan kita ke sini tentu ingin yang pertama silaturahim, kemudian ingin menggali sebuah mitos karena berdasarkan narasumber yang kami dapat, tempat ini pernah menjadi pernah disinggahi ya Pak ya, pernah disinggahi salah satu tokoh presiden kita yang pertama yaitu Bung Karno, kemudian juga Hamengkubuwono ke-7. Sultan Hamengkubuwono ke-7. Nah ini kan menarik. Baik, sebelumnya saya ingin kenalkan dulu, ini beliau adalah kuncen daripada batu pertapaan. Mungkin jenengan bisa memperkenalkan diri Pak, monggo. Dengan Bapak siapa? Ya, bapak saya nama Darsa. Bapak Darsa. Kuncen dulu. Ya. Bapak ini kuncen yang pertama atau memang Kalau bapak meneruskan? kuncen yang terakhir. Oh, kuncen yang terakhir. Bapak Darsa. Kalau boleh saya tahu secara sejarah sebenarnya batu ini awal ditemukan tahun berapa Pak? Ya, awal ditemukan tahun 65. Tahun Bapak 65. saya yang menemukan. Oh. Jadi Bapak sampean yang menemukan gitu ya. Dan memang secara sejarah pernah disinggahi oleh Presiden RI yang pertama ya. Yang pertama waktu zaman penjajah dulu. Jadi buat saya yang jadi kuncen kan nggak pernah bilang kalau di sini ada pertapaan kan gitu. Ya ketahuannya sama bapak saya, barusan dia itu cerita. Katanya kalau diceritakan dari dulu, dari zaman penjajah, takutnya ada orang yang ngedengar dilaporin ke penjajah kan. Oh gitu. Ya, baik pemirsa, tadi beliau mengatakan memang berdasarkan uak beliau ya yang menemukan tempat ini ataupun kuncen sebelumnya, memang pernah disinggahi daripada presiden kita yang pertama Bapak Bung Karno. Itu nanti akan kita kuak sebenarnya, dan selain itu ada apa sih di tempat ini? Mungkin untuk mengetahui lebih lanjutnya langsung saja kita panggil pengasuh Padepokan Kalijogo, beliau Raden Singomas. Monggo Raden. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat apa? Mohon izin ya? Ya, siap. Ya, Alhamdulillah. baik pemirsa, kali ini di tengah kita ya sudah ada Raden Singomas, dan kali ini Raden kita berada di tempat yang memang jauh ya dari jangkauan kita sampai lokasi Ya, saja. alhamdulillah. Ya bisa Butuh dibilang perjuangan, menguras butuh tenaga ya sampai. Nah, kalau menurut Raden sendiri, monggo mungkin secara kacamata batinnya atau apa, mungkin sebelumnya boleh disapa dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Salam santun, salam hormat, salam silaturahim untuk keluargaku, sedulur Padepokan Kalijogo dimanapun berada, dan seluruh pecinta channel Padepokan Kalijogo. Mudah-mudahan semua karena Allah diberikan perlindungan dan keselamatan di dunia wal akhirah. Alhamdulillah, berjumpa lagi bersama saya Raden Singomas dan didampingi oleh guru Padepokan Kalijogo. Salah satunya host kita Mas Yogi, dan di kiri saya alhamdulillah di sini ada Abah yang bisa mendampingi dan sekaligus memberikan izin untuk kegiatan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah mungkin tadi disampaikan melalui beliau itu menjadi salah satu referensi atas kita semuanya, bahwasanya mungkin di tempat-tempat kita di sana sini banyak sekali tabir-tabir gaib yang terkadang fenomenanya itu mungkin menuju atas sebuah mungkin satu sama lain pandangan secara spiritual itu mungkin berbeda. Jadi kita datang di daerah mana ini? Batu pertapaan Pesawaran Pak ya. Pesawaran ya. Mudah-mudahan apa yang nanti kita lakukan bisa sedikit menggali atas mitos-mitos atau sesuatu yang terjadi, dan mudah-mudahan ada sesuatu hal positif dan kebaikan yang bisa kita ambil semuanya. Insya Allah ya. Mungkin saya nanti langsung minta izin saja untuk mendeteksi tempat ini dan langsung kita proses untuk mendeteksi dan lain sebagainya.
Ya, baik, berarti langsung ke ini ya Mo ya, Anda meditasi Ya, sebentar. siap. Mohon izin Pak ya. Ya, siap. Ya, baik pemirsa, setelah tadi kita berbincang bersama juru kunci ya, ada Abah dan juga bersama Raden semua, kali ini Romo meminta untuk waktu, beliau akan melakukan meditasi ataupun bermunajat pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hatimnya. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya karena berdoa ya. Assalamualaikum Assalamualaikum ya haqqan lakum ya rabbal ya ahlul qubur wa insyaallah fikum wa hawla wa la quwwata illa billah. Ya alhamdulillah, sini Mas Jaki dampingi. Jadi yang pertama kita sudah berdoa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua coba kita mungkin mendeteksi secara mungkin radar kita dan berkomunikasi, dan di sini memang banyak sekali makhluk astral. Energinya itu posisinya berbenturan. Saya didatengin sebuah sosok seperti mungkin Prabu ya, seperti kayak raja, dan memang mungkin orang-orang penting dan lain sebagainya. Dan gambaran saya di sini mohon maaf banyak sekali seperti kayak alat gamelan. Nah terus ini ada timbunan di sini, penjajahan di sini ada. Cuman tujuan kita bukan itu, dan di sini sedikit ada kayak bau anyir, bau darah. Ya. Cuman saya rasakan di sini banyak orang-orang yang menyalahgunakan tempat ini, dan ini bukan tempat keramat, ini hanya batu, ini ciptaan Allah. Jangan disembah, jangan diminta-minta. Minta hanya kepada Allah. Pesan saya cuma satu itu. Ya jangan sampai kita tersesat gara-gara seperti ini. Boleh kita menjaga, boleh kita melestarikan, tapi jangan sampai kita memusyrikan dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya dapat teguran keras. Boleh kemari karena tempat ini tempat untuk menenangkan diri. Ketika kita mungkin posisinya ingin mencari sesuatu hal, boleh mencari tempat ya, agar kita tenang, tapi jangan sampai kita ini diminta-minta. Ya. Dia tidak mau. Ya. Dan sebenarnya siapa? Langsung saja saya penasaran, karena saya juga sedikit kena marah. Maksudnya kena marah, kenapa nggak dari dulu saya kepengen ngobrol gitu. Saya kepengen menyampaikan sesuatu hal, karena banyak orang yang kesini tapi salah niat ya, salah jalan. Mereka sedih, takutnya kalau mereka nongol pada lari. Nah jadi di sini mungkin perwakilan di sini banyak juga makhluk-makhluk yang mungkin mohon maaf
setengah manusia, setengah seperti hewan-hewan Ya. dan lain sebagainya. Mungkin itu yang saya rasakan. Ya baik pemirsa, tadi Romo menjelaskan memang benar ya, di tempat ini mungkin pernah didatangi sosok orang-orang yang mungkin menginginkan seperti Kalau saya gambarkan seperti orang-orang agung, Oh, orang-orang yang agung. terhormat, Iya, orang-orang yang mungkin mempunyai derajat Ya. tersendiri. ya, dan secara garis besar memang ini adalah hanya sebuah batu. Iya, Kemudian jangan sampai kita datang menyalahgunakan apalagi meminta sesuatu Iya. pada batu ya, karena sekali lagi kita minta hanya cukup kepada Allah. pada Allah. Cuman memang kalau boleh digambarkan, tempat ini pernah digunakan sebagai tempat untuk pembersihan diri, Oh, iya. untuk mengheningkan cipta, dan siapapun boleh dengan keyakinan masing-masing. Tetapi jangan sampai ini diminta. Ya, ini diminta, ini hanya sebuah tempat ya. Karena ya apa ya? Saya cuma dapat teguran saja. Jadi saya juga penasaran sebenarnya apa yang beliau mau, karena banyak sesuatu sesaji-saji yang sebenarnya bukan itu Tidak yang beliau inginkan. bukan Kalau diinginkan. mau di sini silakan mungkin bertapa atau melakukan mengheningkan cipta dengan keyakinan masing-masing. Nanti kalau penghuninya di sini, makhluknya itu datang nemuin orang agung, dia akan menjembatani, membantu. Tetapi jangan sampai di sini hanya meminta, ini salah, ini tidak bisa gitu loh. Nah ya, kita coba Baik, luruskan mungkin- ya. Kita mungkin coba luruskan. untuk selanjutnya lebih Nah, mohon maaf ini apa ya? personalisasi Ya mohon saja, maaf Romo. ya. Ya langsung ke saja. proses Yuk langsung saja. Ini di belakang saya sudah lumayan ini. Memang mereka sendiri ingin menyampaikan Iya. pesan yang mungkin selama ini. Baca pengen curhat. Iya, iya, Pengen iya. curhat. Masya Allah. Nah, saya satu aja dulu aja enggak apa-apa. Satu Karena aja. medannya takutnya nganu. Ya. Ya, baik pemirsa, setelah tadi Agak beliau mundur melakukan meditasi seperti yang beliau tadi sampaikan ya, kali ini langsung saja ke proses mediumisasi. Tentu kita akan menggali informasi Untuk sebenarnya yang lain daripada ada hal bengong, apa yang ingin takutnya disampaikan menjaga daripada kanan makhluk kiri yang boleh. ada di Untuk yang tempat ini. pemuda-pemuda ya. Yang penting kontrol, takutnya nanti mbok boleh menjaga kanan kiri boleh. Takutnya nanti ini mediumisasinya karena sedikit kayaknya agak ya agak serem. Tarik nafas, relax. Mohon izin ya Pak ya. Siap. Siap gejala. Ya khair, ya khair, ya khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf mungkin kalau kedatangan kami di sini mengganggu. Boleh saya tahu yang hadir ini dengan siapa? Yang lain jangan ngeblank, zikir. Penjaga di sini. Anda penjaga di sini. Anda sudah lama menjaga tempat ini? Sudah. Kalau boleh diceritakan mungkin secara sejarah dari bangsa Anda ini sebenarnya dulunya sih apa? Ya karena memang berdasarkan sumber yang kami dapat, tempat ini pernah disinggahi salah satu tokoh ya. Iya nanti gantian nanti Tadi gantian. ada yang Terus menye- gantian. tadi iya. ada yang sabar, menyebut nanti gantian. beliau Bung Karno, kemudian Sultan Hamengkubuwono. Apa itu benar? Ya, Berarti ini dulu pernah digunakan untuk tempat bermeditasi gitu ya? banyak orang di sini. Ya. Hanya mikirin urusan dunia. Selain orang dengan tujuan-tujuan tertentu, biasanya ada lagi nggak tujuan yang lain yang mungkin tidak Anda sukai di sini? Apa bisa disebutkan? Banyak juga yang minta nomor ke sini. Kalau Anda sendiri di sini sosoknya seperti apa? Coba tunjukkan seperti apa coba. Bisa berdiri, Hah? Bisa berdiri enggak? Hah? Ini teman-teman kamu di belakang banyak ini. Ya.
penjaga tempat sini ya? Ya. Dalam. Ada berapa yang menjaga tempat ini? 6 orang. Mungkin orang secara mungkin wujud manusia, Iya. mungkin dalam dimensi mereka secara wujud gaib. Banyak orang-orang yang kemarin mungkin dengan melakukan ritual-ritual tertentu. Iya, salah kaprah. Sekarang saya tanya, banyak beredar mitos bahwasanya tempat ini persinggahan salah satu mungkin pernah ada ini menurut cerita ya, wallahu a'lam ya. Mungkin dari juga ada tadi Abah Ujang menyampaikan itu ya, apakah benar di sini memang pernah ada perjalanan daripada Presiden RI kita yang terhormat Bapak Soekarno dan Saudara Mangkunegoro yang ketujuh ya Bah ya. Ya, apakah itu benar ataukah hanya sebuah mungkin isu yang disebarluaskan atau bagaimana? Kalau memang Anda penunggu yang ada di sini, Anda tahu tidak? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Nah, terus saya lihat di sini ada memang seorang petapa. Apakah Anda menjaga? Ya, saya yang jaga di sini. Sudah berapa tahun Anda bertapa di sini? Ratusan tahun. Ya. Kalau saya gambarkan di sini ada seperti, mohon maaf, ini seperti orang duduk seperti ini, ya. Ya, seperti ini. Dan dia seperti pakai, mohon maaf, kalau bahasa kita seperti pakai kain putih. Kalau secara jasad mungkin memang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi memang seorang resi, seorang petapa. Nah, itu. Dan tidak jauh dari sini juga ada seorang yang memang mungkin itu dia zikir. Dia zikir. Nah, itu. Berarti Anda ini hanya menjaga di tempat sekitar ya? Iya, ini makhluk-makhluk khodam penjaga. Bangsa kamu yang ada di sini apa saja wujudnya? Ini saya tahu. Bangsa dalam wujud Anda yang di sini yang nunggu tempat ini seperti apa saja boleh disebutkan. Awas jangan ngeblank ya, nanti ada yang masuk ya. Bisa disebutkan, saya ingin tahu. Masuk. Ini dari tadi susah amat ini. Ini dari tadi pengen masuk. Tidak apa-apa, dia penjaga makhluk yang ada di sini. Mungkin apa juga nanti bisa sedikit bertanya, tidak apa-apa kita gali informasi. Apa yang Anda jaga semua di sini ya? Mohon maaf, dengan siapa saya berbicara? Petapa. Apa mungkin Anda tadi yang disebutkan Romo sebagai petapa yang ada di tempat ini? Sudah berapa tahun Anda bertapa? Sudah sangat lama. Sejatinya tempat ini seperti apa sih kalau boleh kami tahu? Hah? Bisa diceritakan? Tempat ini tempat suci. Tempat yang bersih. Maksudnya yang suci Oleh yang dengan bangsa manusia. Sebelum Anda melakukan tapa di sini, apa mungkin sebelumnya pernah digunakan juga? Atau memang Anda ini orang pertama kali yang bertapa di tempat ini? Saya memang sing awal. Anda adalah yang mengawali bertapa di tempat ini ya? Mungkin kalau dari Abah ingin ada yang silakan kalau ingin ditanyakan, ditanyakan monggo. apa? Ya. Di sini secara batiniah saya rasakan banyak orang-orang yang datang meminta sesuatu hal yang secara tidak jelas. Itu Ah. yang tidak saya Hah? suka. Hah? Itu yang tidak saya suka. Kenapa Anda tidak melarang? Dan saya lihat di bawah daripada batu pertapaan, karena kita naik seperti gunung, di bawahnya itu banyak makhluk-makhluk yang mohon maaf energinya itu malah lebih banyak negatifnya gitu loh. Jadi tempat ini sebenarnya kalaupun toh ingin melakukan sesuatu hal ya untuk sebagai mungkin apa ya, penenangan diri, kejiwaan dan lain sebagainya, bukan mungkin untuk minta dan lain sebagainya. Mungkin ditanya lagi, coba digali tentang sejarah Bapak Presiden kita Pak Soekarno dan Baik. itu benar atau tidak, Kalau mitos atau tidak. Kalau untuk Petapa sendiri, banyak yang mengatakan tempat ini pernah disinggahi oleh presiden kita yang pertama. Apa itu memang betul atau hanya memang cerita belaka? Itu hanya cerita belaka. Yuk Putri masuk. Hah! Ini
salah satu yang menjaga juga ya. Walaupun dia seorang sosok putih, tapi dia seorang pendekar. Keluar. Kenapa keluar? Ha? Kamu nggak suka? Dia dari bawah. Keluar. Yang keluar ya suruh bangsa mereka, bukan saya, bukan kami. Ya, kami kan hanya ingin cari informasi. Keluar. Bisa duduk enggak? Bisa duduk enggak? Kami cari informasi, kami cari informasi. Yuk silakan Mas Yogi. Assalamualaikum. Kita luruskan semua mitos yang ada biar masyarakat paham agar tidak menyalahgunakan tempat ini, begitu Pak ya. Nah itu. Baik, kalau sosok Putri sendiri di sini sebagai apa kalau boleh kami Saya tahu? penjaga. Anda penjaga juga ya. Saya mengiring kalian tadi. Terima kasih. Baik, kalau menurut Putri sendiri memang secara gaib ini tempat ini sebenarnya apa? Ini tempat biasa. Ini tempat biasa ya. Kalian yang mengeramatkan. Ini hanya batu biasa. Ciptaan Allah. Bisa disebutkan kadang mereka manusia yang datang ke tempat ini dengan niat-niat yang salah. Ya, Biasanya apa yang mereka minta? mereka ingin kekayaan. Kekayaan. Ya. Tidak ingin bekerja. Sejatinya manusia hanya bekerja. Ya. Menunggu ajal. Beribadah. Dan Anda tidak menyukai ya orang-orang Saya yang tidak seperti suka. itu. Terus kalau mereka ke sini datang dengan membawa sesaji itu kemudian sesaji itu kemana? Itu bukan bahasa kami. Itu bukan bangsa Anda. Ya. Lalu ada makhluk daripada mungkin yang tidak hadir, yang tidak bisa saya hadirkan, menyebutkan bahwasanya boleh melakukan sesuatu hal di sini, yang penting bersihkan hati, ya, luruskan niat. Kalaupun toh nanti memang mungkin ya, kedayohan dalam arti mungkin kedatangan penunggu yang ada di sini memang membuahkan sesuatu yang sifatnya bisa membantu, ya, menjembatani. Karena saya lihat sosok di sini, boleh tahu sebutkan siapa raja Anda di sini, ketuanya di sini yang Anda jaga? Boleh saya tahu? Tidak boleh. Tidak boleh. Mereka memang nggak berani, mereka hanya menjaga, ya. Mereka hanya menjaga. Yang dikhawatirkan ya, sedikit mungkin pemahaman atas semuanya, bahwasanya secara tidak langsung ya, makhluk-makhluk ini sendiri mereka punya bagian masing-masing, punya tempat masing-masing gitulah ya. Nah, itu punya rahasia, dan terkadang mereka juga ketika mungkin menjaga rahasia itu pun ya, mereka tidak akan sembarang menyampaikan. Tentunya ini pelajaran untuk kita semuanya. Dan sekarang apakah sampai saat ini masih banyak orang-orang yang datang kemari? Masih banyak. Masih banyak. Masih. Terus Anda tidak mencegah? Apa itu bukan urusan Anda juga? Urusan saya hanya yang baik-baik saja. Oh, urusan yang baik-baik. Berarti kalau ada orang yang kesini dengan niat yang salah, Anda Dia biarkan dari ya? bawah. Makhluk-makhluk yang dari bawah Ya. yang mengarahkan orang-orang yang niat salah ke sini ya. Sekarang Anda bertiga. Sekarang lagi saya tanya, apakah benar di sini menurut informasi pernah dalam arti mungkin cerita dari Presiden kita Pak Soekarno dan Sultan Hamengkubuwono, karena jangan sampai berita ini nanti malah mungkin mengarahkan sesuatu hal yang akhirnya itu masyarakat nanti salah kaprah seperti itu ya Abah ya. Nah itu kalaupun iya ya kita jaga dengan baik, bukan berarti kita kotori dengan hal-hal yang negatif kan, seperti itu. Itu tidak benar. Oh, tidak benar. Hanya ya. untuk memanggil orang-orang ke sini. Sejatinya Itu hanya mitos. Tidak pernah terjadi ya. Tidak pernah. tidak pernah. Lalu sejatinya tempat ini bagaimana? Dulu ada pertapa di sini. Hmm. Dia hanya ingin menenangkan diri di sini. Iya. Oh begitu. Terus kalau orang minta-minta di sini apa dikasih? Contoh, minta nomor, apakah memang dikasih? Tidak. Kekayaan, minta pesugihan tidak? Kami tidak pernah mengasih. Tidak ada yang berhasil ya. Oh, tidak yang Tidak pernah. Lantas kenapa kemudian ada yang berbondong-bondong, kalau memang tidak ada yang berhasil? Itu cerita dari masyarakat yang membuat mereka berbondong-bondong kemari. Karena memang sosok perempuan ini lebih apa ya, lama, karena salah satu yang disayang yang menjaga di sini. Nah, itu. Mungkin Abah ada yang mau ditanyakan? Tidak. Cuman yang tapa itu dulu yang namanya Ahmad masih di sini enggak? Masih di sini enggak? Ahmad siapa? Dari Banten. Di Banten, iya. Ya, Di Banten. Masih. 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 Dari tahun 74 kan? Ya.
Jadi memang saya rasakan ada sosok mungkin sebuah energi yang besar, mungkin tidak bisa saya sampaikan secara zahir, tapi memang menempati ada di sini, Bah. Nah itu. Terus apa yang Anda minta semuanya di sini agar mungkin nantinya apa ya sebagai pemahaman dan agar ketika orang datang kemari nanti mungkin tidak sampai terjerumus terlalu jauh seperti itu. Butuh doa. Butuh doa. Dan kalau orang-orang di sini melakukan sesuatu hal, apakah Anda semua masih mengizinkan? Ya, jika berdoa tidak meminta kepada batu. Ya, karena memang kita berdoa dimanapun bisa. Cuma yang dikhawatirkan terkadang tempat-tempat seperti ini, ya Abah ya. Nah itu ya. Kita kembali lagi karena kita selaku umat Islam. Kita sama-sama di sini watawasobil haq watawasobil sob, kita sama-sama nasihat-menasihati untuk diri kita dan saudara-saudara kita. Jadi untuk saudaraku dimanapun berada, ya kembali lagi dalam setiap proses seperti ini tujuan kita hanya menggali informasi. Kita tidak pernah melarang orang melakukan apapun bentuknya, tapi karena kita sayang, kita punya saudara, kalaupun toh mungkin saudara kita merasa salah jalan, tidak ada salahnya kita untuk mengingatkan, hanya itu saja. Karena di sini kita juga sama-sama belajar dan semoga kita dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Agar tempat-tempat seperti ini ya dijaga, dilestarikan boleh secara budaya, secara semuanya. Yang penting jangan sampai kita rusak sampai mungkin merusak akidah kita. Ya, nah, itu saja. Masih. Ada lagi nggak yang mau disampaikan? Kalau tidak ada, sampean pulang. Buat Putri sendiri mungkin ada pesan-pesan untuk kita semuanya yang hadir di tempat ini sebelum kami pulang dan juga sebelum Anda pulang. Ini tempat biasa. Jangan disalahgunakan. Ya. Jika ingin meminta sesuatu, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Coba tanya Mas, tujuan orang dulu melakukan bertapa di sini untuk apa? Tanya. Ya, kalau boleh saya tahu, dulu orang yang melakukan tapa di sini itu dengan tujuan apa? Banyak yang bertapa di sini. Iya, dengan tujuan apa? Banyak yang minta. Kalau dulu mereka hanya ingin ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa. Ya. Apa betul petapa-petapa yang pernah tapa di sini banyak yang masih moksa? di sini. Apa benar itu moksa? Ya. Yang sejatinya ada di sini. Iya. Dan sudah ratusan tahun ya? Ya. Ada yang jaga. Berarti kalau boleh digambarkan di dalam sini tidak hanya 1-2 ya petapa. Banyak. Dan mereka masih di sini. Masih. Hanya berbeda tempat. Iya. Dan Anda menjaga ya tempat di sekitar ini. Ya. Cukup apa? Cukup. Ya. Semua pulang ya, kembali ke alam. Dan kita akan bacakan doa suratul Fatihah. Ya. Mudah-mudahan karena Allah memberikan keberkahan untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, tolong Mas dibantu dulu. Ya baik pemirsa, setelah kita mencoba mengorek informasi ya melalui proses mediumisasi, tadi kita sudah dapat benang merahnya. Memang selama ini berita yang kita dengar daripada makhluk yang hadir mengatakan semua itu hanya cerita belaka. Dan kemudian satu hal lagi yang menjadi pesan, ini hanyalah tempat biasa, bukan untuk kita meminta sesuatu. Mungkin kalau digunakan untuk menenangkan diri, boleh-boleh saja, tapi kembali kalau kita meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kamu? Ya. Jadi mungkin sebelum proses selanjutnya sedikit ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, mohon maaf kalau mungkin yang kami sampaikan nanti ada kekurangan kesalahan. Karena sebagai manusia biasa, saya pribadi tempatnya salah, tempatnya dosa, tempatnya maksiat. Ini menurut versi kami Abah ya, menurut badiniah kami. Kalaupun nanti ada silang pendapat dan lain sebagainya ya mohon dimaafkan. Terus yang kedua,
apapun bentuknya, kembali lagi kita selaku umat Islam, kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap manusia yang berjiwa pasti akan mengalami kematian. Dalam arti secara jasad itu akan kembali mungkin menjadi tanah, ya, ruh akan kembali kepada Allah. Dan untuk yang lain kembali lagi, terkadang manusia itu dalam perjalanan kehidupannya itu mungkin punya pendamping, punya khodam, punya keilmuan dan lain sebagainya. Itu ya terkadang energinya itu masih menyelimuti dan ada di muka bumi ini. Tapi apapun bentuknya, ya kebenaran wallahu a'lam. Hanya pesan atas semuanya. Tempat ini memang pernah menjadi sebuah persinggahan oleh orang-orang agung, oleh orang-orang tertentu. Cuman sebatas kalau bahasanya itu mereka mencari petunjuk, mencari ketenangan jiwa dan lain sebagainya. Jadi untuk saudaraku dimanapun berada, ya kalaupun datang ke tempat-tempat seperti ini, seyogyanya jangan sampai salah niat, jangan sampai merusak atas kita semuanya. Begitu ya Pak ya? Jangan sampai salah minta. Jangan sampai salah minta, karena Abah di sini mungkin ketika ada orang datang ya hanya mengizinkan selama mungkin tidak merusak dan semuanya. Coba di sini sedikit mungkin pesan kami dari keluarga besar Padepokan Kalijogo. Ayo saudaraku, apapun bentuknya, iya kana butuh, iya kana stain, kita hanya menyembah dan hanya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari tadi saya mau dikasih sesuatu, cuman mau saya ambil. Iya. Baik. Oleh-oleh. Siap. Kalau abahnya udah dikasih, kalau saya belum. Baik Ya. pemirsa, setelah tadi Romo menjelaskan ya tentang tempat ini, kali ini beliau merasakan seperti energi yang mungkin entah itu berupa cenderamata atau apa kita belum tahu, dan kali ini beliau mungkin sedang meditasi. Nanti kalau dikasih nggak dapat, kita suruh bawa batunya masuk. Kalau kuat. Kalau kuat ya. Ya biar nggak tegang. Ya, siap. Saya minta izin ya, minta Ya, izin. boleh. Minta izin. Bismillahirrahmanirrahim. Nih ambil satu. Ambil air dulu. Ambil air dulu. Jangan tegukan, jangan disentuh dulu. Ambil air dulu. Ini cenderamata lumayan. Kita suruh ngambil lagi, kalau udah kasih air, kasih daun, diinggirkan dulu. Jangan rebutan, nanti saya jelaskan semua. Udah. Mau lagi enggak? Masih mau. Kita kasih oleh-oleh. Tolong kasih ruang, kasih ruang. Nah, kasih ruang, mohon maaf, kasih ruang. Biar dia padat dulu energinya. Dia besar sak jempol musikanya. Kita sini ini. Iya di sini dia sudah masuk. Nah ini di sana.
Kasih air dulu. Alhamdulillah. Ya. Ya, silakan diambil. Bersihkan dulu airnya. Bersih dulu. Dicoba lagi Ya, siap. Kalau mau. Oh, ya, Pasti siap. mau. Pasti mau. Aduh ya Allah. Pasti mau. Gua pasti kan. Ganti. Lari ke bawah ini barangnya. Tapi ini aksesnya mah bisa dari sini. Nggak sampai ke sana nggak sih pinggiran perengan ini sih? Bisa nggak ya? Kita sedikit agak di apa ya? Dikasih tantangan kalau mau ambil, kalau nggak mau suruh pulang gitu. Sterilin dulu aja. Disterilin dulu aja nih, sebelah sini. Sterilin dulu situ aja. Sebelah mana Mas? Ini Mas. Ini sebelah sini nih, ini yang daun-daun. Ya tadinya agak jauh sih. Nang, nanti kamu jatuh nang, sana nang. Minta air minumnya masih ada nggak sama? Tolong disterilkan dulu kan mas. Ini untuk yang lain bantu mensterilkan boleh. Oh daripada bunga sini. Biar masuk. Bukan kali gitu. Antara gaji bersih. Baik pemirsa, kali ini Romo meminta untuk Tijala dan juga santri lainnya mungkin untuk memadatkan energi sebelum nanti mungkin beliau mewujudkannya. Calon kendur. Ada kesempatan di dalam sama yang sudah kemudian
sama bah ya. Ya, baik pemirsa, tadi setelah Romo meminta untuk Kijala juga ada di Parlan juga Mas Rian mencoba untuk memadamkan energi. Mungkin Romo bisa dijelaskan kenapa ini kita harus ke bawah nih mungkin. Karena kembali lagi mereka juga punya cara, namanya kita mungkin meminta kita ikuti aturan mereka Ya. dan secara tidak langsung saya lihat energi di sini memang mungkin ya membawa. Yang penting selama itu tidak mengganggu dan sampai menimbulkan sesuatu yang sampai mungkin nanti merugikan kita ya kita ikutin mereka. Dan ini sudah banyak perwujudan, salah satunya banyak semut di kaki saya. Ini perwujudan asli ya. Kalau ini nyata ya Mo Ini ya. nyata ini. Gremeng-gremeng kalau bahasa gaibnya nggak tahu ya. Kita langsung proses aja. Siap. Baik pemirsa, kali ini Romo akan mencoba langsung proses ya. Setelah tadi mungkin dibantu dengan ketiga santri memadatkan energinya. Kali ini beliau akan mencoba langsung memproses. Semar mesem. Kita cuma suruh ngambil semar mesem aja kok ribet banget. Enggak apa-apa lah. Ya, kenang-kenangan. Sebenarnya di sini banyak. Cuma kita tidak akan mengambil yang bukan menjadi hak kita. Tujuan kita hanya membuka mitos. Tapi mudah-mudahan ini bisa diambil semuanya. Ini lihat sedikit. Mungkin wujudnya sudah agak kusam. Ya. Nah itu semar mesem. Tetapi kalau yang membawa ini orang yang merengut, ya percuma, nggak ngaruh, ya. Ini hanya sebuah media. Kita jelaskan di atas, biar nggak tegang. Ya. Yuk, kita jelaskan di sini. Monggo, apa? Sini boleh ikut Apa sih? bareng. Tadi Coba wujud barangnya tadi. Untuk yang lain boleh di samping kanan kiri saya ada Kijala Mas Rian, nggak apa-apa. Mungkin Kipalan sama Mbak Artin mau ngambil posisi, nanti kita langsung mungkin tutup saja di sini, nggak apa-apa. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sebenarnya juga ucapkan terima kasih atas doa support partisipasi dari semuanya dan khususnya mungkin sini yang punya Sohibul Bait yang punya tempat yaitu Abah. Alhamdulillah ini kita dapat cindera mata, ini hanya sebuah kenang-kenangan ya, sebuah kenang-kenangan. Ini mungkin sudah sangat familiar kalau ini pusaka Semar Mesem ya. Kita ngelihat secara mungkin wujud bentuknya sudah sedikit kusam. Kalau secara energi kegaibannya ini buat untuk tarik lawan jenis. Nah itu ya, tetapi jangan berarti kalau saya punya Semar Mesem saya bisa menggait semuanya. Tidak. Ini hanya sebuah wujud benda mati apapun bentuknya. Yang sakti itu adalah yang terutama itu orangnya. Yang kedua dibantu dengan tirakat dan lakon tertentu. Ini hanya sebuah media. Karena belum tentu orang punya satu kandi Semar itu bisa mungkin disenengin orang, malah musuhnya banyak lah ya. Nah itu ini hanya sebuah media yang sering digunakan sebagai untuk pengasihan. Nah itu. Terus yang kedua kita dapat ini sedikit payung emas Tonggol Nogo. Kalau bahasanya, kalau secara energi, kalau kita mungkin sering diganggu orang untuk kedudukan, derajat dan semuanya ini, kita insya Allah biar mungkin diayomi lah, diayomi. Ibaratnya rumah kita punya genteng, kita punya pengayom. Nah ini secara energi. Nah itu ya. Kalau untuk yang lain-lainnya ya wallahu alam. Nah itu kalau secara semuanya ini untuk wasilah sebagai mungkin pengayom daripada mungkin sesuatu yang orang mau niat buruk sama kita, insya Allah terhindar. Ibarat sedia payung sebelum hujan. Kalau masih kehujanan berarti nasib. Nah itu ya. Nah, terus yang ketiga, ya ini sedikit unik. Ini mustikanya sudah sangat-sangat kusam dan mungkin sudah habis terkikis kemakan usia.
Ya Bah ya. Nah ya, ini kalau saya tadi gambarkan ini namanya Mustika Joyodiningrat. Jadi kalau orang pakai ini salah satunya buat wasilah energinya itu digampangkan urusan dunia. Tapi kembali lagi kalau nggak kerja ya percuma. Ya ini hanya sebuah energinya power gitu loh. Jadi untuk kedudukan, kalau misalkan kayak pilihan-pilihan apa atau untuk apa, ini bisa sebagai energinya membantu. Ya selebihnya kembali lagi ini hanya wujud benda mati. Semua kalaupun ada sesuatu atas ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu sedikit penjelasan karena kita memang tidak bisa mengambil semua yang ada di sini. Selebihnya kita insyaallah akan sambung di lain kesempatan. Apapun bentuknya ambil hal yang positif. Ini hanya sebuah kegiatan. Kurang dan lebihnya saya mewakili semuanya mohon maaf lahir dan batin dan ucapan terima kasih. Silakan Mas Yogi. Ya baik, alhamdulillahirobbilalamin, pemirsa semuanya, kegiatan kita di tempat ini di Batu Pertapaan diberikan keselancaran ya Romo ya, keselamatan. Dan setelah kita tadi melakukan proses minimalisasi, kemudian ya kita dapat sebuah jawaban meskipun apapun bentuknya, kembali lagi kebenaran Ya, hanya benar dari atau Allah. tidak wallahu alam, karena manusia kan kadang punya persepsi sudut pandang yang berbeda, begitu Pak ya. Iya, Iya. Sekali lagi ini hanya sebuah kegiatan, ambil kegiatan yang ini yang positif, buang yang jauh-jauh negatif, karena segala sesuatu kekuatan yang tidak tertandingi adalah kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita tutup dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih ya Pak ya.